Ini kita berada hampir di penghujung di bulan Sya'ban, yang kira-kira sepekan lagi kita akan masuk kepada bulan yang Masya Allah yang ditunggu oleh seluruh kaum muslimin, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka ya, sebagaimana prediksi manusia ya, bahwasannya untuk Ramadan kali ini agak sedikit berbeda dengan Ramadan yang telah lalu. Kalaupun seandainya Allah takdirkan Ramadan kali ini harus masih dengan keadaan situasi saat ini masih ada wabah, mudah-mudahan ketika terjadi wabah ini bukan berarti menghalangi keberkahan kita, bukan berarti menghalangi keberkahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan berarti menghalangi pula amalan-amalan yang kita biasa lakukan di bulan Ramadan. Maka dari itu kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat ini kita berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dilindungi dari wabah ini, diselamatkan dari wabah ini, dan insyaallah kita bertemu dengan Ramadan penuh dengan keberkahan, penuh dengan keampunan, dan kita keluar dari Ramadan mudah-mudahan dalam keadaan yang terhapus dosa-dosanya seperti bayi yang baru terlahir ke dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang masalah puasa ini, yang mana insyaallah ini adalah kemungkinan ini adalah kajian kita terakhir ya. Karena sebentar Ramadan insyaallah minggu depan, pekan depan kita sudah memasuki bulan Ramadan. Kita sambil menunggu keputusan dari pemerintah kita. Maka dari itu insyaallah pada sore hari ini kita akan belajar bagaimana tentang puasa kita di Ramadan ini atau di puasa-puasa berikutnya. Baik, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah sebagian puasa tersebut. Bahkan kita sampai pada bab yaitu hal-hal yang membatalkan puasa ini. Ya. Dan insyaallah kita akan bahas pada hari ini bukan yang membatalkan, namun sebuah anjuran. Ya, sebagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah mengatakan, yanbaghi an yatajannaba as-shaim al-iktihal. Hendaklah orang yang sedang berpuasa ya, sebaiknya dia menjauhi, tidak memakai iktihal. Iktihal itu semacam cilak mata ya. Wa mudawatil ainaini, begitu juga obat sakit mata, obat tetes ya, biqatratin au bighairiha, entah yang tetesan atau mungkin yang oles dan sebagainya. Waktu siyam, ketika dalam kondisi berpuasa, muhafadzatun ala siyamihi, yaitu sebagai bentuk untuk menjaga puasanya. Memang di sini beliau anjurkan, diusahakan jangan memakai obat tetes mata dan sebagainya. Dikhawatirkan nanti jatuh ke ke tenggorokan dan jatuh ke perut kita. Itu yang dikhawatirkan. Di sini beliau artinya hanya berhati-hati saja. Namun para ulama ya, saya ingat ini kami bahas waktu itu kalau tidak salah di semester 1 atau semester 2 tentang masalah hal-hal puasa ini. Jadi kalau kembali mudah-mudahan tidak salah ingatan saya, kalau tidak salah yang waktu itu bahwasannya tentang masalah iktihal ya, penggunaan cilak mata, obat tetes mata itu tidak sampai membatalkan puasa. Namun kalau kita lihat pendapat beliau di sini, beliau hanya menganjurkan hendaklah ya, usahakan tidak usah memakai iktihal, yaitu cilak mata dan sebagainya, atau obat tetes mata yang mana dikhawatirkan artinya bisa mempengaruhi atau masuk ke dalam perut kita ya. Allahu a'lam ya. Wala yubalighu fil madhadah, begitu juga orang yang sedang berpuasa jangan dia berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur, istinsyak, begitu pula memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Ya. Li'annahu rubbama zahabal ma' ila jawfi. Kenapa? Khawatir kalau dia banyak-banyak berkumur-kumur
atau istinsyak, memasukkan air ke hidung terlalu banyak, khawatirnya masuk ke dalam tenggorokannya. Ya, apalagi ini air. Ya, sedangkan yang paling kita butuhkan ketika puasa adalah air. Khawatirnya, ya, maka di sini dikatakan wala yubalik, jangan terlalu banyak berlebih-lebihan. Sebagaimana ya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, begitu juga An-Nasa'i dan Ibnu Majah, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wabalik fil istinsyak, hendaklah memperbanyak istinsyak, airnya lebihkan, illa antakuna shaiman, kecuali engkau adalah ketika dalam keadaan kondisi engkau adalah ketika itu berpuasa. Kalau sedang berpuasa maka jangan berlebih-lebihan. Silahkan berkumur-kumur, silahkan istinsyak. Istinsyak hanya sampai di sini saja, dibersihkan saja. Begitu juga kumur, hanya sekedar saja. Tidak boleh berlebih-lebihan. Walau tara wasiwak la yu'assiru 'ala shiyam. Begitu juga sikat gigi. Tidak mempengaruhi puasa. Artinya boleh orang itu melakukan sikat gigi di tengah hari siang Ramadan. Cuman kalau bisa, ada banyak ulama yang menyarankan kalau bisa pasta giginya, ya, odolnya itu jangan sampai yang terlalu manis lah, sehingga ada rasa, dikhawatirkan ada rasa yang tertelan ke dalam tenggorokan kita, yang khawatir bisa membatalkan puasa kita. Walau tara ila halqihi ghubarun aw dzubab, seandainya kita berjalan sekarang di tengah hari siang Ramadan, kemudian ada debu yang sedang berterbangan, ya, kebetulan saat itu mulut kita terbuka atau mungkin masuk ke dalam hidung, masuk ke dalam mulut kita, kemudian masuk ke dalam tenggorokan, maka ini tidak membatalkan puasa. Ini gubar, ini sifatnya semacam debu, ya, debu saja. Begitu juga asap. Jadi bapak atau kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika antum sedang berpuasa di tengah hari Ramadan melewati dagang sate, karena ada asapnya itu, maka ketika kita menghirup asapnya itu tidaklah membatalkan puasa. Ya, tidak sampai membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya wajibu 'ala shaim, begitu juga wajib bagi orang yang berpuasa ijtinabu kadibin wa ghibatin wa syatamin. Hendaklah ketika dia sedang berpuasa menjauhi yang namanya kata-kata bohong. Begitu juga ghibah, ngomongin orang. Begitu juga syatam, mencaci, membuli orang. Wa insabahu ahadun au syatamahu, ketika ada seseorang yang membuli dia, mencaci dia, menghina dia, dia dalam kondisi berpuasa, faliyakul, hendaklah dia mengatakan inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Fa inna ba'dhan nas qad yashulu 'alaihi tarkut ta'am wasyarab. Karena apa? Sebagian manusia dan bahkan kebanyakan manusia bahwasanya puasa itu mereka hanya menganggap bahwasanya puasa itu meninggalkan makan dan minum saja. Padahal puasa lebih daripada itu. Ya, mulutnya harus berpuasa, matanya harus berpuasa, dan sebagainya. Telinganya juga harus berpuasa. Ini harus betul-betul dijaga. Jadi bukan hanya menahan lapar dan haus. Fa'alal muslim, saya lompat. Maka bagi seorang muslim an yattaqillah, an yattaqiyallah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah, wa yakhafahu, dan hendaklah dia takut kepada Allah, wa yastash'iru 'azmata rabbih, dan hendaklah dia merasakan bahwasanya 'azmata rabbih, bagaimana keagungan Tuhannya, wa tila'ihi 'alaihi fi kulli hinin wa 'ala kulli halin, dan ingat bahwasanya Allah melihat keadaan kita dimanapun, kapanpun, ya, Allah melihat keadaan kita. Fayuhafadhu 'ala siyamihi, sehingga apa? Kalau dia merasa sudah muraqabatullah, muraqabah, sudah merasa bahwasanya Allah mengawasi, maka dia akan berusaha untuk menjaga puasanya minal mufsidat, dari hal-hal yang memang membatalkan, wal munqisat, dan hal-hal yang mengurangi pahala-pahala puasa. Maka orang yang berpuasa ketika dia berbohong, meskipun secara fisik puasanya tidak batal,
tapi ada pahala yang hilang. Ya. Ya, pahalanya hilang. Jadi yang betul-betul membatalkan puasa adalah makan dan minum, tapi ada yang lebih daripada itu. Apa itu? Yaitu jangan berbohong, dan sebagainya. Ya, menjaga hawa nafsu. Kalau dia tidak mampu atau dia berbohong, puasanya tetap berjalan. Cuman yang hilang adalah puasanya, atau bisa saja pahalanya berkurang. Allahu a'lam. Sebagaimana kalau kita lihat dalam hadis puasa itu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi bahwasanya ketika seorang hamba berpuasa, Allah itu memberikan pahala bagi hamba-hambanya. Ya. Dan pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa itu terserah Allah. Berbeda dengan yang lain. Salat sendiri di rumah, salat berjamaah di masjid 27 atau 25. Ya, jelas. Antum sedekah 1000 dapatnya segini. Hitungannya ada. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ini berbicara tentang puasa, pahalanya itu terserah Allah. Tidak dihitung, tidak ada hitungannya. Kenapa? Masing-masing manusia, masing-masing hamba berbeda. Apanya yang berbeda? Tingkatan puasanya. Ada yang hanya mampu menahan lapar dan haus, tidak mampu menahan mulutnya. Ada yang kedua-duanya. Yang ini kita harap. Kita berharap puasa kita penuh. Artinya betul-betul kita jalankan sesuai dengan syariat. Begitu juga wayan bagi lis-shaim. Begitu juga orang yang berpuasa hendaklah hendaklah dia sibuk dengan apa? Entah itu dengan zikir, ya, tilawah Al-Qur'an, iksar fin nawafil, memperbanyak sunnahnya. Faqad kana salaf idza shamu, lihat orang-orang ulama salaf ketika berpuasa jalasu fil masajid, mereka duduk di masjid. Wa qalu nahfadhu saumana wa la naqtabu ahada. Mereka duduk, para ulama terdahulu itu, mereka ketika berpuasa di masjid. Tujuan di masjid kenapa? Untuk menjaga puasanya dan agar tidak menghina atau menjelekkan yang lain. Ya, wa qalu, sebagaimana sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, ya, beliau mengatakan man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi. Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan berkata bohong, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Artinya Allah tidak perlu sama puasanya yang meninggalkan lapar dan haus. Tidak ternilai. Sehingga para ulama ketika berpuasa mereka berdiam diri di masjid. Kenapa? Harapannya memperbanyak ibadah. Inilah Masya Allah. Begitu juga kalau kita lihat, ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berpuasa hampir para ulama kajiannya, taklimnya stop. Maka banyak kita banyak melihat, ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebuah riwayat itu dalam satu Ramadan menghatamkan Al-Qur'an 60 kali hatam. Bayangkan, satu kali hatam 30 juz kali 60, ya, kali 60 kali, ya, 30 kali 10 sudah berapa? Masya Allah, 30 kali 10 sudah 300 kali 6, ya, 300 kali 6 hampir sudah berapa juz itu? 1800 juz. Masya Allah. Wajar, kenapa? Karena memang taklim libur saat itu. Jadi mereka sedang berusaha, ya, para ulama saat ini waktunya, ya, mereka mengamalkan apa yang mereka sudah ajarkan. Nah, ini, ya, ini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak. Lantas sekarang kita bagaimana? Apalagi dalam kondisi besok, sebagaimana fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan, artinya apa? Bahwasanya kita puasa kemungkinan, ini baru hanya prediksi. Kalau wabah ini masih ada, ya, la qadarullah, mudah-mudahan tidak ditakdirkan, ya, ketika Ramadan, ya, mau tidak mau harus di rumah. Ya sudah, kerjakan amalan-amalan di rumah. Ya, semua. Ya, begitu juga nanti mungkin tarawehnya, ini para suami terutama.
Bagi para suami, siapkan sekarang hafalannya baik-baik. Ya, antum menjadi para suami, ingat antum yang bertanggung jawab sekarang. Ya, perbaiki bacaan Al-Qur'annya, terutama bacaan surat Al-Fatihahnya, baca yang baik. Jangan Masya Allah baca Al-Fatihah kaku nanti di depan istrinya, di depan anaknya. Apalagi anaknya lebih pintar kan, bagaimana begitu rasanya. Sekarang masih ada waktu sisa seminggu, kita perbaiki bacaan-bacaan. Sehingga nanti waktu bapak ya menjadi kepala rumah tangga, imam taraweh, mantep rasanya. Ya, dan mungkin ini hikmahnya kenapa kita disuruh taraweh di rumah besok ya. Artinya apa? Keadaannya lebih santai. Ya, kalau kemarin kan sebelum-sebelumnya habis buka puasa harus cepet-cepetan karena mau taraweh. Kalau ini sekarang santai. Ya, tinggal sekarang suami istri dengan anak-anak ya sudah gabung nanti. Nanti kalau dapat 2 rakaat atau 4 rakaat, ingin santai dulu sambil ngopi, sambil ngeteh, enggak apa. Santai keadaannya. Ya, jangan cepat. Berbeda dengan yang kemarin. Begitu juga nanti di malam-malam Lailatul Qadar. Bagaimana bisakah kita? Insya Allah bisa. Untuk mencapai pahala besar atau pahala malam Lailatul Qadar tidak mesti harus berada di masjid. Yang terpenting bagaimana bahwasanya ketika malam Lailatul Qadar itu datang atau turun, kita harus dalam keadaan beribadah dimanapun itu. Jadi jangan kira bahwasanya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar harus berada di masjid. Iktikaf tidak. Iktikaf hanya sebagai salah satu cara. Tapi bagaimana ya saat itu bahwasanya ketika Ramadan kaum muslimin didekatkan dengan masjid supaya ya harapannya banyak beribadah. Cuman saat ini kondisi yang akan datang agak sedikit berbeda. Maka ya terus ibadahnya sekarang ya kemungkinan besar akan di rumah terus, tarawehnya dan sebagainya. Ya, silahkan lakukan tarawehnya santai saja. Bacaannya bolehkah berulang? Silahkan. Yang penting intinya yang kemarin saya katakan, yang penting santai, tidak kebut-kebutan. Antum juga tidak perlu lagi kebut-kebutan. Mau ngapain kebut-kebutan di rumah? Ya, toh sama istri sama anaknya sudah tinggal diselesaikan. Ya nanti ngaji dan sebagainya, tadarusul Quran dan sebagainya, memperbanyak ibadah. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi bayani ahkami al-qada waslis siyam. Kita akan berbicara yaitu tentang hukum mengqada puasa. Wa man aftara fi Ramadan bisababin mubah, barang siapa yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan disebabkan karena hal yang mubah, karena ada suatu alasan, ada uzur syar'i, kal al-a'dzari syar'iyyah allati tubihu al-fitr. Yang uzur-uzur syar'i yang membolehkan untuk berbuka bisababin muharram, ya. Kaman abtala shaumahu bijima'a ghairi, atau disebabkan karena hal-hal yang haram. Apa itu? Seperti jima yang sudah kita katakan kemarin, berhubungan badan. Ini haram hukumnya. Apakah membatalkan puasa? Iya. Ya. Apakah membatalkan puasa? Iya. Ya. Maka dari itu, kaman abtala shaumahu bijima' aw ghair, wa yajaba 'alaihi al-qada. Maka untuk orang-orang yang seperti ini, yang meninggalkan yang tidak berpuasa karena ada uzur syar'i, entah musafir dan sebagainya, atau dia melakukan sebab haram, maka wajib untuk mengqadanya. Wa yustahabbu lahu al-mubadarah bil qada li ibra'i dhimmatihi. Dan disunnahkan bagi dia untuk segera membayar qada atau membayar hutang puasanya. Diusahakan, disegerakan. Ya. Begitu juga lakin idza lam yabqa, bahwasanya ada orang yang mengatakan bahwasanya untuk mengqada puasa harus di bulan Sya'ban. Sebagaimana hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Padahal ingat, ini salah, anggapan yang salah. Terus bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, kana yakunu alayya shaum min Ramadan. Beliau dalam riwayat muttafaqun alaih, ya, beliau sendiri menceritakan, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mengatakan, ya, bahwasanya aku ada hutang puasa Ramadan dan aku tidak mampu untuk membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Perhatikan alasan beliau, limakani Rasulillah sallallahu. Kenapa? Karena sibuk mengurusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, Sya'ban, Ramadan. Ya, artinya menempel. Tapi tidak ada yang mengatakan harus di bulan Sya'ban, tidak. Karena memang betul-betul Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memang betul sibuk mengurusi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka jangan kira bahwasanya mengqadha puasa harus bulan Sya'ban, salah. Ya, diusahakan sesegera mungkin. Perhatikan sekarang, fa in akhkhara al-qadha hatta ata alaihi Ramadanul jadid, hatta alaihi Ramadanul jadid, ketika dia mengakhirkan qadha dan ternyata apa? Datang bulan Ramadan yang baru. Fa innahu yasumu Ramadan al-hadir wa yaqdi ma alaihi ba'dah. Perhatikan jemaah sekalian, kaum muslimat. Ya, ini Ramadan. Ya, ini bulan Ramadan. Ramadan anggap ini 1440 Hijriah. Ya, di Ramadan 1440 Hijriah dia punya hutang 10 hari. Ya, dia punya hutang 10 hari. Maka dia boleh bayar 10 hari ini kapan? 11 bulan. 11 bulan berikutnya. Ternyata apa? Sampai bulan 11 bulan berikutnya, ternyata apa? Dia tidak membayar. Tidak membayar atau membayar baru setengah saja. Baru membayar setengah, ternyata apa? Ramadan lagi. Ramadan lagi sudah masuk Ramadan 1441. Ternyata hutang yang dulu ini belum terbayar. Hutang 10 hari di Ramadan di awal ini di 1440 belum terbayar. Ternyata sudah masuk Ramadan 1441. Bagaimana? Maka di sini perhatikan, fa innahu yasumu Ramadan al-hadir. Maka dia wajib berpuasa Ramadan yang ini dulu. Enggak boleh dia gabungkan nanti. Oh, saya potong puasa 10. Ya sudah digabungkan di sini saja. Enggak boleh. Ingat, wajib tidak boleh dikumpulkan dengan wajib. Membayar hutang hukumnya wajib. Puasa Ramadan bayar hukumnya wajib. Tidak boleh dijadikan satu. Terus bagaimana bayar 10 hari ini? Nanti setelah melakukan puasa Ramadan. Wajib. Sekarang kita lihat alasannya ini. Ya, kita lihat alasannya. Perhatikan wa yaqdi ma alaihi ba'dah. Maka hendaklah dia mengqadha 10 hari Ramadan yang ini setelah Ramadan berikutnya. Padahal Allah sudah berikan 11 bulan. Perhatikan sekarang. Summa in kana ta'khiruhu li 'udhrin lam yatamakkan ma'ahu minal qadha fi tilkal fatrah fa innahu laisa 'alaihi illa al-qadha. Perhatikan sekarang. Seandainya Ramadan ini dia meninggalkan 10 hari ya, 10 hari tidak berpuasa disebabkan karena hamil. Baru hamil, ternyata ketahuan di dokter, oh kamu ini hamil 3 bulan atau hamil 2 bulan. Akhirnya melihat kondisinya, dokter mengatakan jangan puasa dulu. Ya sudah puasa 10 hari, hanya dapat 20 hari, 10 hari ditinggalkan. Perhatikan sekarang, kalau di sini umur 2 bulan, berarti namanya bayi melahirkan itu ditambah dengan 7 bulan. 11 bulan dikurangi 7. Ya, perhatikan sekarang. Ternyata apa? 7 bulan berikutnya dia melahirkan. Berarti ada sisa 11 kurang 7, ada sisa 4 bulan. Ternyata di 4 bulan ini dia menyusui. Dia menyusui di 4 bulan ini. Sehingga tidak ada kesempatan untuk mengqadhanya. Ini namanya uzur syar'i. Ya, ini namanya uzur syar'i. Dia mengakhir tidak bisa bayar 11 berikutnya. Kenapa? Karena ada uzur. Yang pertama karena posisinya lagi hamil. Yang kedua pas di tahun itu juga posisinya sedang menyusui. Apalagi bayi berumur baru 1 sampai 4 bulan. Ya. Maka hari ini perhatikan. Maka untuk orang yang seperti ini, ya karena ada hal atau di sini sekarang di Ramadan dia sakit.
Ternyata apa? Tidak sembuh-sembuh. 11 bulan berikutnya tidak sembuh-sembuh sampai Ramadan baru lagi. Ya, atau di Ramadan berikutnya baru diberikan kesembuhan. Berarti di sini ada uzur. Maka jamaah sekalian, wa in kana li ghairi uzrin. Nah, perhatikan sekarang. Maka untuk orang yang ini karena dia meninggalkan 11 bulan tidak bisa membayar di 11 bulan berikutnya karena ada uzur syar'i, maka kewajiban dia hanya mengqadha saja. Hanya mengqadha saja. Tapi perhatikan sekarang, ya, wa idza akan tetapi wa in kana li ghairi uzrin, adapun dia meninggalkan Ramadan, ya, atau meninggalkan membayar puasa ini tanpa ada uzur. Contoh 10 hari dia haid. Ya, anggap ini kalau kita berbicara ini anak muda. Anak muda, ya, bukan anak muda ya, laki-laki atau perempuan yang belum nikah. Ternyata apa? Di 11 bulan berikutnya dia tidak bayar-bayar. Padahal sehat walafiat, tidak ada uzur apa-apa, tapi dia tinggalkan. Ketemu Ramadan berikutnya. Maka untuk tipe orang seperti ini berarti tidak ada uzur. Maka wajib bagi dia, ini bagi orang yang tidak ada uzur, wajib bagi dia mengqadha puasa yang ditinggalkan dan, ya, perhatikan, dan wajib alaihi ma'al qadha it'am miskin an kulli yaumin nisfi sa' min qutil balad. Wajib memberikan makan satu hari yang ditinggalkan itu memberikan kira-kira yaitu 2 mud atau setengah sok, ya, qutul balad, makanan pokok negara tersebut. Kalau sekarang kutnya Nabi, ya, kalau kita lihat timbangan Nabi, ya, timbangan 1 sok, ya, timbangan 1 mud itu kira-kira sekitar 6,5. Ya, berarti kita bayar beras itu kira-kira 1,3-an lah. 1,3 kilogram. Ya, 1,3 kilogram beras, bukan emas. Ya. Beras. 1 kilogram beras. Ini untuk kapan? Untuk 1 hari yang ditinggalkan. Seandainya 10 hari, berarti dia memberikan 10 orang miskin. Setiap satu harinya yang ditinggalkan itu membayar 1,3 kilogram beras. Ya, bisa diperhatikan, ini bagi orang yang uzur, yang tidak ada uzur. Mengqadha berarti double, dia wajib mengqadha, wajib juga membayar denda. Tapi kalau dia ada uzur, maka kewajibannya hanya mengqadha saja. Kemudian selanjutnya wa idza mata man alaihi alqadha, barang siapa yang meninggal sekarang mati. Ya. Barang siapa yang meninggal padahal dia ada hutang 10 hari. Ternyata apa? Meninggal dia. Belum bayar hutang. Bagaimana? Ya, dia belum bayar hutang. Wa idza mata man 'alaihi qadha qabla dukhuli Ramadanul jadid. Kalau dia meninggalnya sebelum Ramadan ini, ya, anggap dia meninggalnya, ya, 7 bulan berikutnya. 7 bulan setelah Ramadan ini dia meninggal dan belum membayar puasa ini. Maka fala syai'a alaih. Tidak ada kewajiban bagi mayit ini. Li'anna lahu ta'khiruhu fi tilkal fatrah allati mata fiha. Kenapa? Karena dia masih ada waktu. Masih ada waktu, ya, sebelum Ramadan. Jadi kewajiban dia membayar puasa adalah 10 hari
atau min 10 Ramadan. 10 hari lagi Ramadan ini wajib. Wajib bagi dia untuk membayar. Tapi apabila sebelum ini dia sudah meninggal, berarti tidak ada kewajiban bagi dia, tidak ada hutang. Kenapa? Karena masih ada waktu. Dia masih dalam hitungan waktu sunnah. Ini yang sudah kita pernah bahas ketika di bab haid dan nifas. Ya, yang sudah kita pernah bahas ini. Barang siapa, contoh, sholat duhur itu dimulai jam 1, anggap jam 12 dan berakhir sampai jam 4, anggap begitu. Ya, sholat duhur yang kemarin kita bahas, ingat, anggap sholat duhur dari jam 12 itu batasnya sampai jam 4 sore. Kan sudah kita bahas. Siapa yang kira-kira, ya, yang kira-kira seandainya ternyata apa? Ketika azan duhur dia belum sholat, ya. Ternyata apa? Di sini, ya, di jam 2 Allah cabut nyawanya. Apakah dia berdosa? Maka ulama mengatakan dia tidak berdosa. Kenapa? Masih dalam batas waktu pilihan. Kenapa? Belum wajib bagi dia. Kapan dia wajib melaksanakan sholat duhur ini? Kira-kira sholat yang khusyuk anggap 10 menit lah. Berarti 10 menit sebelum sholat atau sebelum azan asar. Itu baru hukumnya wajib. Apabila di 10 menit ini dia meninggal, dia berdosa. Sehingga inilah yang dinamakan dengan waktu sunnah, yang ini namanya waktu wajib yang sudah kita bahas. Ya. Maka ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Ini mungkin ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Sebentar dulu, saya ada pertanyaan kan. Baik, belum ada pertanyaan, kita lanjutkan dulu. Wa in mata ba'da Ramadan al-jadid fa in kana ta'khiruhu al-qada' li'udhrin kal marid was safar hatta adrakahu Ramadan al-jadid fala syai'a alaihi aidan. Begitu juga. Ya, kalau ini kan mati, meninggal. Barang siapa yang di sini sekarang dia meninggalnya setelah Ramadan kedua, setelah, ya, dia punya hutang 10 hari. Ternyata apa? Dia tidak bayar. Ya, dia belum bayar sampai Ramadan berikutnya. Wa imata ba'da Ramadan al-jadid. Meninggal setelah Ramadan ini. Ternyata apa? Fa in kana ta'khiruhu qada' li uzrin. Lihat juga. Kalau dia meninggalkan puasa atau meninggalkan qada', belum bisa melaksanakan qada' ini disebabkan karena uzur seperti sakit, kondisi yang sakit. Sama seperti kondisi yang hamil dan menyusui. Ya, kondisi yang sakit, siapa tahu dia 11 bulan berikutnya masih sakit. Ya, opname atau di rumah dan sebagainya, masih dalam keadaan sakit, belum bisa berpuasa, ini namanya uzur. Ketemu bulan Ramadan setelah di sini. Kemudian dia meninggal setelah ini. Setelah Ramadan berikutnya masih ada hutang puasa 10. Bagaimana? Kal marad was safar hatta adrakahu Ramadanul jadid fala syai'a alaihi. Dia tidak berdosa, tidak ada kewajiban apa. Kenapa? Karena dia ada uzurnya. Wa in kana ta'khiruhu li ghairi udhrin. Adapun kalau dia meninggal setelah Ramadan berikutnya tanpa ada uzur di sini. Tanpa ada uzur di 11 bulan berikutnya di tahun 1440. Tidak ada uzur sama sekali. Ya, dia Ramadan di sini, setelah Ramadan meninggal, mati. Bagaimana? Wa in kana ta'khiruhu li ghairi udhrin wajabatil kafarah fi tarikatihi. Wajib membayar kafarot, denda. Ya, bi an yukhrija anhu it'am miskin an kulli yaumin. Apa kewajibannya dia? Maka nanti ahli warisnya
membayarkan untuk ini, untuk mayit ini, karena dia meninggalkan karena tidak ada uzur, ya, tidak mengqadha karena tidak ada uzur, maka bagi dia wajib satu harinya memberikan makan orang miskin. Artinya apa? Lengkap lauk pauknya. Mengenai masalah harga, silahkan, tidak terlalu murah, tidak terlalu tinggi. Jangan jinggo dikasih. Ya, jinggo kan 5 ribuan. Ya yang atas lah. Itu juga yang kelas atas, yang bintang 5 jangan. Ya paling tidak harga 15.000 atau 10.000, 20.000. Yang sedang saja. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu bawah. Saya malu menyebutkan nama-nama orang. Ya, tapi yang jelas seperti itu. Jangan sampai harganya terlalu rendah, jangan terlalu tinggi, yang sedang saja. Satu hari yang dia tinggalkan untuk satu orang miskin. Kalau 10 hari berarti dia memberikan makan 10 orang miskin. Ahli warisnya apakah mengqadha puasanya? Tidak. Tidak perlu mengqadha puasanya. Baik, ini ada pertanyaan dulu. Ada sebagian kelompok-kelompok yang mengusulkan untuk menunda puasa karena menurut mereka puasa bisa membuat imunitas menurun dan rentan terkontaminasi corona, dan puasa bisa diqadha di lain hari. Apakah ini pernyataan batil, Ustaz? Syukron. Baik, Allahu a'lam. Ya, sehingga saat ini banyak muncul statement-statement yang istilahnya kita, ya, bahkan ada yang mengatakan fatwa diperintahkan, fatwa fatwa MUI diusulkan kalau bisa mengeluarkan fatwa jangan berpuasa pada Ramadan kali ini. Subhanallah. Hati-hati. Hati-hati. Kalau ada kelompok-kelompok yang seperti ini, yang membahayakan seperti ini batil. Hati-hati. Apalagi berfatwa dengan hawa nafsunya. Saat ini mohon maaf, ini zaman-zaman fitnah, banyak muncul. Ya, banyak saat ini orang-orang yang muncul, orang-orang yang merasa pinter, berijtihad lah bahasanya. Ya, hati-hati. Ya, saat ini jangan gunakan hawa nafsu, gunakan ilmu. Ya, jangan menggunakan hawa nafsu. Perasaan saya begini, tidak. Agama ini bukan perasaan, agama ini adalah ilmu. Ya, ulama sudah memberikan fatwa, ikuti para ulama. Bahkan ulama kita Majelis Ulama Indonesia bahkan mengatakan bahwasanya puasa tetap. Yang beda hanya tarawih saja di rumah. Bahkan kalau Id masih begini, Idnya pun dilaksanakan di rumah. Artinya apa? Puasa tetap berjalan. Buktinya orang-orang yang puasa Senin Kemis biasa saja. Hati-hati mengeluarkan fatwa-fatwa atau statement seperti ini, bisa-bisa nanti menyesatkan. Ya, hati-hati. Allahu a'lam. Kemudian bismillah, bagaimana kalau waktu masih jahil dulu, mudahnya melanggar aturan puasa atau tidak puasa tanpa uzur? Bagaimana solusinya? Ya istighfar. Banyak-banyak bertaubat. Ya, tapi kalau dalam istilah Syafi'iyah, kalau dia memang mampu merasa berapa yang saya tinggalkan, ya. Kalau dia mampu menghitung, ya sudah. Namun kalau kita lihat pendapat ulama yang lain, Imam Ahmad dan sebagainya, ya, ketika memang ya sudah dia bertaubat, taubatan yang nasuha. Salat-salat yang bahkan dia bertahun-tahun tidak perlu diqadha. Allahu a'lam. Ya. Yang jelas banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Seandainya ada seorang mu'allaf yang baru memeluk Islam pas pertengahan bulan Ramadan, apa hari sebelumnya itu termasuk hutang puasa? Baik. Dia masuk puasa, ada mu'allaf yang masuk puasa. Ya. Ada orang kafir masuk Islam, mu'allaf. Mu'allafnya pas 15 Ramadan. Masuk Islamnya pas lagi jam 12 siang. Gimana ini? Dia masuk jam 12 siang. Pas dia baru masuk Islam, apakah dia wajib berpuasa saat itu? Dia tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Kapan dia berpuasa?
baru besok baru terhitung. Ya, kalau ini tanggal 15 berarti 16, 17 ya, baru dia terhitung wajib puasa. Di sini jam 12 siang ini ulama terutama Syekh Shalih Fauzan hanya menyarankan ketika dia baru masuk Islam di saat ini, ya paling tidak dia hanya ikut menahan makan saja. Ya, menahan makan dan minum saja. Tapi tidak terhitung puasa. Sedangkan wajib bagi dia tidak wajib bagi dia, maka tanggal 1 sampai 14 ini tidak perlu diqadha. Kenapa? Karena ini belum termasuk wajib. Ya, belum termasuk wajib. Kenapa? Kalau ini diwajibkan berat. Kalau ada orang Islam atau kalau ada orang tua yang sudah yang kafir masuk Islam ternyata umur 60 tahun, ini berat. Mau tidak mau wajib dia mengqadha puasa-puasa yang dia tinggalkan selama kafir. Ini tidak ada. Sehingga dia hanya wajib laksanakan puasa setelah ini. Yang sebelumnya tidak perlu diqadha, tidak perlu diganti. 1 sampai 14 tidak perlu diganti atau diqadha. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya sambil menunjuk pertanyaan. Wa in kana mata man alaihi shauma kafarah. Adapun barang siapa yang meninggal baginya ada puasa kafarat. Kasaumi kafaratuz zihar. Seperti puasanya kafaratuz zihar. Kafaratuz zihar ini adalah orang yang mengatakan seperti ini. Istrinya dikatakan begini, kamu itu saya anggap ibu saya. Siapa yang mengatakan istrinya dibagaikan ibunya, hati-hati, berarti seakan-akan namanya seorang anak tidak boleh menggauli istrinya. Tidak boleh menggauli ibunya. Sehingga istrinya dikatakan kamu ini sama seperti ibuku, seakan-akan tidak mau digauli. Siapa yang mengatakan ini? Hati-hati, maka ingat kafaratnya, dendanya adalah wajib ya. Bagi dia pertama membebaskan budak. Kalau tidak ada budak, berpuasa berturut-turut selama 60 hari. Kalau tidak mampu, dia wajib memberikan makan 60 orang miskin. Ini yang tadi 60 hari puasa berturut-turut. Ya, barang siapa yang meninggal belum bayar kafarat ini, belum bayar puasa ini 60 hari berturut-turut, maka di sini lihat fa innahu yut'imu anhu an kulli yaumin miskin. Ya, maka wajib bagi dia pada satu harinya membayar atau bahwa ahli warisnya membayarkan atau memberikan makan kepada orang miskin. Satu harinya satu orang miskin. Berarti 60 hari yang seharusnya dia bayar denda 60 hari, maka dibayarkan 60 bungkus nasi. Ya, kepada orang miskin. Wala yusamu anhu. Tidak perlu diganti puasanya, hanya dibayarkan makan saja. Tidak perlu diganti uangnya, diganti puasanya. Berbeda sama wa in mata man alaihi shaumi nazrin. Kecuali satu ini. Siapa yang meninggal sedangkan dia ada hutang puasa nazar. Contoh, puasa nazar. Kalau saya lulus atau kalau saya menikah pada tahun ini, saya mau puasa 3 hari berturut-turut. Anggap gitu. Atau puasa 2 hari. Ternyata apa? Dia dapat jodoh. Mau tidak mau harus dibayar puasanya 2 hari. Ternyata apa? Sebelum dia membayar puasa ini, membayar nazar ini, ternyata meninggal. Bagaimana ini? Maka untuk yang seperti ini, istajaba li waliyihi an yasuma min. Wajib bagi walinya
Wajib bagi walinya untuk apa? Mengganti puasanya. Ini berarti puasa nazar, khusus satu saja. Puasa nazar. Ya, wajib dia bayar dengan puasa, tidak boleh diganti dengan makanan. Yang membayar siapa? Walinya. Lima sabata fis sahihain, sebagaimana yang ditetapkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, annam ra'ata ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dia mengatakan, inna ummi matat. Ya Rasulullah, ibuku meninggal, wa 'alaiha siyami nazrin, dan dia punya hutang puasa nazar. Afa asuma anha, apakah aku wajib membayarkan puasanya? Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am, iya. Nah, berarti yang wajib diganti, ya, yang bagi walinya mengqadha puasanya adalah yaitu hanya puasa nazar. Ya. Sedangkan puasa-puasa yang semacam biasa, puasa Ramadan, puasa kafarat, sebagaimana yang kita jelaskan, itu tidak dibayarkan dengan puasa, tapi dibayarkan dengan makanan. Ya, perlu kita perbedakan antara puasa-puasa tersebut. Ingat, hanya intinya satu, yaitu hanya puasa nazar yang wajib dibayar dengan puasa. Allahu a'lam. Baik, ada pertanyaan? Mohon diulangi penjelasan mengenai orang yang meninggal sebelum bulan Ramadan. Saya lewatkan dulu. Ya. Mungkin nanti ada rekamannya. Insya Allah yang ini ada rekamannya. Mohon diulangi penjelasan mengenai orang yang meninggal sebelum bulan Ramadan. Kalau ini kita jelaskan mau panjang ini. Ya, nanti insya Allah kita ada rekamannya. Kemudian yang kedua, Ustadz sedikit di luar tema. Apakah wajib bagi seseorang yang menafkahi ibu dan kakaknya untuk membayar zakat atas ibu dan kakaknya itu? Ya, kalau memang dia tidak mampu. Ibu dan kakaknya tidak mampu. Dan dia adalah sebagai walinya, maka dialah yang akan membayarkan zakatnya, zakat fitrahnya. Ya, kalau memang ibu dan kakaknya tidak mampu. Allahu a'lam. Dan satu lagi, dan jika antum juga memang mampu. Kalau antum tidak mampu, ibu antum tidak mampu, kakak antum tidak mampu, maka tidak ada kewajiban zakat. Justru antum yang wajib menerima. Artinya di sini tidak ada untuk makan besok di hari fitri. Sama sekali tidak ada. Tapi kalau punya, ya istilahnya, ya artinya kan sekarang ya kita punya beras di rumah, anggaplah punya 15 kilo. Ya ini tetap wajib bayar zakat. Tapi kalau sama sekali tidak punya, baru dia hanya boleh menerima. Tapi kalau masih punya, meskipun hanya batas sekitar 20 kilo dan sebagainya, maka dia tetap membayarkan zakat kakaknya dan ibunya jika memang kakak dan ibunya tidak mampu. Allahu a'lam. Apakah orang yang sudah tua masih wajib berpuasa? Jika tidak mampu juga kena fidyahkah? Sedang sudah tidak berpenghasilan hidup menumpang pada anak. Kalau memang orang tua sudah sepuh tidak mampu lagi berpuasa, maka tidak ada kewajiban berpuasa bagi dia. Sebenarnya bab kita belum selesai. Ini sebenarnya akan dibahas pada berikutnya, namun waktu sudah sudah hampir habis, maka tidak ada kewajiban bagi orang tua yang memang sudah tidak mampu berpuasa, tidak ada kewajiban, dia hanya wajib membayar fidyah saja. Satu hari yang dia tinggalkan boleh dibayarkan dengan setengah sok, 1,3 lah, 1,3 kilogram beras satu harinya yang dia tinggalkan, atau dia boleh memberikan satu harinya satu porsi makanan. Ya, satu porsi makanan beserta lauk pauknya. Kalau beras 1,3 sekitar itu. Ya, Allahu a'lam. Apakah ada ciri-ciri
Apakah apa ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Allahu alam. Ya, Allahu a'lam. Ini hanya Allah yang tahu. Ya. Apakah dia mendapatkan malam tersebut atau tidak? Yang penting kita optimis. Kita berharap mudah-mudahan mendapatkannya. Yang jelas ada ulama yang mengatakan dia bisa bisa melakukan hal yang positif, artinya keluar dari Ramadan ada positif yang dia dapatkan, ada perbaikan yang dia dapatkan, ada yang mengatakan dia malah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allahu a'lam. Ya, tapi yang jelas apakah ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Allahu a'lam. Karena ini adalah berkenaan dengan hal yang ghaib. Ya, Allahu a'lam. Ihsan Sarip. Semuanya titipan pertanyaan ini. Apakah boleh menunda puasa bila mana ada program latihan militer yang kita anggap jika kita puasa ragu tidak mampu melaksanakan latihan? Syukron. Kalau memang ada, artinya ada kewajiban negara. Ya, kalau memang ada uzur yang syar'i. Ya, artinya ada mungkin pemimpin yang memerintahkan untuk itu yang memang sangat berpengaruh, Allahu alam dia terhitung uzur syar'i. Karena memang uzur syar'i itu semakin lama akan semakin berkembang, semakin banyak. Ya, uzur itu akan semakin banyak. Kalau di zaman sekarang macet itu termasuk uzur syar'i. Di zamannya Rasul tidak ada macet. Tapi sekarang dia terhitung uzur syar'i. Ya, maka bila mana memang seandainya ini adalah sebuah perintah yang memang harus dilakukan, yang harus dilakukan dan bahkan diperintahkan oleh seorang pemimpin, maka wajib. Tapi jika ada sela-selanya, ya sela-sela hari, silahkan dilakukan, dibayarkan di saat itu. Yang jelas, mohon maaf, jangan mencari-cari celah untuk menghindar. Ya, jangan mencari-cari celah untuk menghindar. Menghindar apa? Agar tidak membayar puasa. Hati-hati. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Allahu a'lam. Titipan teman, masya Allah, semua titipan ini. Ya, ketika masuk bulan puasa, manakah yang harus didahulukan? Fokus pada amalan-amalan khusus dan sunnah di bulan Ramadan atau fokus membantu dalam kegiatan dakwah? Ya, ini kembali kepada masing-masing semua. Ya, mungkin ada yang bekerja dan sebagainya. Ya. Bahwasannya dia bekerja, ya sudah pekerjaannya itu bisa menjadi ibadah. Yang penting jangan melakukan hal yang sia-sia, itu saja. Ya, fokus karena bekerja itu adalah kewajiban. Apalagi ketika di kantor, ya sudah amanah. Amanah itu termasuk ibadah. Jangan dia khianat. Kerjaan dia tinggalkan, dia ngaji, ini bohong juga. Kenapa? Amanah dia tinggalkan. Ya. Maka mana dia sudah bisa memperhitungkan masing-masing. Ini kalau dia bos santai saja. Tapi kalau dia karyawan, ya giliran gaji minta paling depan, bahkan minta THR paling tinggi. Nah ini ya, maka artinya kembali kepada kondisinya masing-masing. Ya lihat mana yang lebih penting. Yang intinya adalah yang penting di bulan Ramadan jangan sampai sia-sia. Bekerja apakah termasuk sia-sia? Tidak. Ya. Antum mencari nafkah dan sebagainya itu adalah kewajiban, apalagi ada yang antum tanggung kehidupannya, ya maka kembali kepada masing-masing. Saya tidak bisa mengatakan ini fokus ini tidak, tapi kembalikan kira-kira mana yang lebih yang termasuk kewajiban antum. Allahu a'lam. Nah, ya udah. Apabila dulu di zaman sekolah ada hutang puasa dan lupa jumlahnya, bagaimana cara membayarnya? Ini kalau memang kita sudah lupa dan sebagainya, perbanyak bertaubat, istighfar. Ya, apalagi kita saat itu memang tidak tahu apa-apa, jahiliyah, masih ada keadaan jahiliyah. Kalau memang merasa ingat dibayarkan, kalau memang tidak ingat ya sudah. Banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan Masya Allah ini adalah
sebagai bekal bagi kita semuanya untuk menuju Ramadan Mubarak ini, Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Sekali lagi ya, kalaupun Allah takdirkan wabah ini sampai di bulan Ramadan, maka artinya maksimalkan ibadah yang kita lakukan, memperbanyak, lebih semangat lagi untuk beribadah, entah sholatnya, ya sholat setelah wudhunya, atau mungkin sholat duhanya, sholat malamnya, begitu juga nanti tarawehnya, silahkan lakukan di rumah. Ya, apapun itu nanti tinggal kita hanya mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh ulil amri kita, protokol yaitu pemimpin kita. Insya Allah apa yang dilakukan itu adalah mengandung kemaslahatan bagi kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kita bertemu ke Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling terpenting adalah kita mendapatkan keberkahan dan ampunan di bulan Ramadan. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti di keluar dari Ramadan ini kita dalam keadaan seperti bayi yang baru terlahir, yaitu tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Dan kita akhiri kajian pada sore hari ini, pada semester kali ini, dengan membaca salawat kepada Nabi, kemudian doa kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.